Yang partner yang satu lagi ini nggak jadi ikut gitu loh. Nah, ya udah saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya itu berbelit-belit. Nah ini yang Pada prinsipnya kehadiran kami semua bukan dalam rangka menagih pembayaran ya, seperti uh, ada dalam video-video sebelumnya ya. Namun perlu kami tegaskan bahwa terkait kewajiban sudah terselesaikan. Adapun di balik semua itu bagaimanapun klien kami ada perlu menyampaikan terkait apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya enggak, selama proses penagihan tersebut. Ya, jadi ini perlu diketahui ya. Dan terkait hal itu, kita sebagai kuasa hukum tetap mengawal, tetap mendampingi klien kita agar semua berjalan sesuai koridor yang ada. Nah, mungkin untuk lebih detail dan jelasnya apa sih yang perlu disampaikan ya oleh Bang Malvin ya terkait permasalahan yang terjadi, silakan Bang. jadi awalnya saya sebenarnya pengen cerita kekecewaan undangan ya. Jadi awalnya saya diundang ke acara konser sama manajer saya. Tapi kan kita disuruh datang lebih awal untuk itu tadi pengen bahas sesuatu. Jadi ketika kita udah sampai itu cerita ngobrol, terus dia bilang setelah dia sholat duha dia ingat sama manajer saya gitu. Jadi saya diundang dan sebenarnya saya sih apa ya nggak siap dengan undangan itu, tapi karena saya menghargai tadi undangan dan saya menghargai manajer saya merespon apa yang memang ditawarkan beliau gitu. Jadi gimana ya, awalnya saya menolak apa yang beliau ajak gitu, tapi saya nggak ngomong langsung, tapi saya menolak ketika uh, kita ngobrol itu kan disuruh balik lagi konser malam. Saya menolak balik sebenarnya karena saya apa ya nggak menyanggupin permintaan beliau. Dan setelah itu beliau apa namanya menawarkan kalau seandainya manajer saya satu lagi juga ikut, apakah saya mau gitu. Dia 100 gitu loh bentuk investasinya awalnya gitu. Jadi ya udah saya pikir saldonya mungkin ada cuman sekitar berapa lah gitu. Jadi kan saya adanya segini, terus dibilang oke, ya udah kamu dapat sekian gitu. Setelah itu oke, jadi kita bikin surat perjanjian lah. Mungkin uangnya udah saya kasih dan ketika apa namanya manajer saya transfer ke dia dan pengen melakukan surat perjanjian malah menghindar gitu. Jadi kan awalnya tuh saya diminta dengan nominal sekian, sanggupnya sekian pun diterima. Tapi setelah itu dia bilang yang partner yang satu lagi ini nggak jadi ikut gitu loh. Nah, ya udah saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya itu berbelit-belit. Nah ini yang memang saya pengen apa ya tegaskan sebenarnya. Saya tuh diajak ke sebuah apa ya kayak perilaku tindak tanduk apalah, maksudnya dalam arti kata gini, saya nggak bilang ini kejahatan, tapi cara dari pertama yang memang mengganggu saya. Jadi mungkin memang benar kata Bang Zai, udah dibayar tapi itu pun nggak sesuai nominal dengan perjanjian sampai cek. Jadi kita saya juga ada bukti SKP-nya gitu yang memang 2 kali kosong gitu. Jadi saya apa ya dari kemarin kita udah ngabisin waktu, tenaga, dan itu tadi kita dibayar pun nggak sesuai nominal. Jadi gini loh, ketika kemarin kita bikin video responnya banyak banget, saya yang DM, saya yang ceritain pengen tahu masalah saya. Jadi saya ya gimana ya, tadi saya sebenarnya nggak mau ini terjadi gitu loh. Sampai akhirnya yang ngajak saya ini manajer saya berantemin gitu. Jadi kita rusak hubungannya sekarang gara-gara peristiwa ini. Jadi mungkin dibayar, tapi kan ini kejadian yang memang apa ya bikin kita bikin saya ini terganggu, hubungan saya sama manajer saya rusak.
dan ya dan pembayaran pun nggak sesuai gitu. Sebenarnya sih kita pengen close, tapi ya saya pengen cerita gitu loh. Maksudnya itu tadi keresahan saya dan keresahan mungkin orang yang menghubungi saya. Itu sih. Untuk nominal sendiri seperti apa Bang, mungkin kesepakatannya dan harusnya terima berapa Bang? Jadi mungkin dilebihin 10 juta lah dalam tenor 7 hari. Tapi dari awal perjanjian kita bikin surat perjanjian itu dari tanggal 1 dari tanggal 7 itu mencong. Ketika tanggal 7 itu udah saya bilang udah nggak usah bayar apa namanya lebihnya 10 juta waktu itu dia bilang kan tenor dalam 1 minggu tuh pokoknya untungnya 10 juta. Saya bilang untungnya nggak usah, modalnya aja balikin, saya bilang kan. Terus dia malah ngasih cek dengan nominal yang ya udah sesuai perjanjian gitu loh. Tapi kan intinya pas mau dibayar pun ya karena ya itu tadi saya berterima kasih kan pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau seandainya ya mungkin saya nggak bergerak dalam hal ini ya itu tadi saya akan ditarik ulur. Investasinya apa sih Bang Wafid? Ya kurang lebih kita nggak tahu lah seperti PO beli barang dari luar ceritanya kan mungkin perhiasan lah apa gimana. Tapi kan ya itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik tapi saya diseret gitu loh. Ini kan saya jadi resah kemarin tuh saya resah maksudnya dari cara beliau merespon gitu loh nggak benar gitu loh maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik karena saya memposting cek ya, saya jujur aja maksudnya gini loh itu bukan saya mencemarkan nama baik tapi saya nggak ngelaporin malah wajar saya posting di WhatsApp gitu kekecewaan saya kan dijanjiin setelah itu dijanjiin tanggal 14 nggak cair juga sampai ada surat SKP. Nah, ini yang saya pengen jelasin gitu loh maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya nama besar gitu loh kenapa harus tega ngelakuin itu ke saya. Bang Wafid, nominal tersebut kalau tidak salah 75 juta ya? Ya 75 juta Dan sudah dibayar kabarnya hari kemarin Ya. malam dan kemarin malam Nah, ya kan sekarang gini loh kok nggak sesuai lagi gitu loh. Maaf kata ya kemarin itu dia udah menenangkan lah istilah katanya hari setelah Jumat tanggal 14 itu tanggal 15-nya dia menenangkan maaf uangnya baru masuk di bank ini gitu di yang cek ini nanti tinggal ambil aja sebenarnya kalau saya ambil hari ini ya kalau saya nggak ada gimana jelek lagi namanya sedangkan di bank sendiri udah bilang ini udah 2 kali kalau mau nama dia baik gitu dia harus cairin ke nama yang rekening yang udah disetujui gitu loh nggak bisa langsung dia transfer ke saya ini kesalahan dia juga gitu. jadi menurut Bang Wafid tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjian Iya, tersebut no. apa saja isi perjanjian tersebut? Perjanjiannya itu tadi pembelian sesuatu lah shopping ya kan dan yang memang dari cara awal kesepakatan itu udah berubah sesuai ya itu tadi saya punya segini oke, bisa tapi ternyata saya malah dihadapin untuk mencari sisanya nggak logis dong tiba-tiba yang lainnya nggak mau gitu saya harus cari sisanya saya bilang tarik aja gitu maksudnya ya tapi dia malah itu ngulur diulur. Ya ini kan kita takutnya abu-abu Bang ya. Yeah. Maksud saya nominal yang saat penawaran atau perjanjian itu di angka berapa? 85 85. cairnya dalam Akhirnya seminggu 85 dalam seminggu. Oke, lalu ada cek kosong berarti. ada cek kosongnya Cek kosong itu kalau tidak salah hari Jumat ya. ya Jumat tanggal 14 Oh, dia lebih tahu malah. Dan sudah dibayarkan hari Senin. ya semalam ini semalam. berikut Pak Aja nanti Bang Jay, gimana Bang? Hah? Terkait itu gimana Bang? Dan Terkait sudah apa? dibayarkan katanya Senin dibayarkan atau kapan sih Bang? Ya, jadi intinya dalam proses ini telah terjadi one prestasi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya enggak? Kekecewaan itu timbul ya ketika orang diberikan cek pada saat hadir ke bank uangnya nggak ada dan itu terjadi 2 kali. Itu kan menyangkut reputasi orang. Ya enggak? Waktu terus dan sebagainya. Itu yang menjadi yang harus digarisbawahi. Ya enggak? Ini persoalan bukan hanya persoalan pembayaran, harusnya disertai juga permintaan maaf dan sebagainya. Itu loh, kan saya katakan sejak awal dalam preskon ini bukan terkait penagihan pembayaran sudah clear, ya kan? Namun klien kita ini ingin menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan secara langsung, dan kita sebagai kuasa hukum ya tidak bisa mencegah itu ya kita hanya memberikan masukan pandangan hukum yang Berarti poinnya adalah meskipun sudah clear pembayaran tapi tetap ingin mengungkap keresahan
Itu. Karena ya itu tadi saya dicari orang dari kemarin semenjak itu. Jadi banyak yang menceritakan juga keadaan yang kondisi seperti saya memang belum clear. Saya clear, yang lain belum clear. Yang lain ini siapa nih? Ada yang cerita udah berjalan 2 tahun, ya mungkin agak besar gitu nominalnya gitu. Kan, jadi kan ada mungkin di bawah 10 ya yang baru cerita ya. Dia menceritakan kejadiannya. Jadi kan saya langsung nganggep oh ya sama kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi ini yang memang mendorong saya untuk bicara. Bang, gua cek yang kosong waktu itu dalam kurun waktu berapa lama sih, Bang? Pertama dijanjiin di hari yang sama kan. Dibilang kita nanti datang ke bank terus kita harus sholat Jumat jam 1. Dia janjikannya jam 2. Di hari yang sama. Di hari yang sama kita kan balik. Oh ya udah nanti kita balik lagi jam 2 kan karena dekat kan banknya kan. Dan jam 2 itu ternyata nggak ada gitu. Nanti ditransfer kata dia malam. Dan malam pun nggak ditransfer sama dia. Jadi gini loh. Saya tuh dari awal itu udah menghadapi apa ya? Denial, istilah kata yang memang tarsok itu yang memang apa ya? Maksudnya gini loh, ini bukan bisnis buat saya. Ini mengganggu saya, hubungan saya rusak gitu. Manajer saya gara-gara saya diajak begini kan. Itu yang memang saya pengen tegasin gitu. Bang, dari tadi bahas soal ini itu sosoknya seperti apa? Kronologinya gimana sih, Bang? Ini banyak yang belum Tahu Oh ya, kronologi awalnya siapa? ya buat. Ya kronologi awalnya mungkin Bang ceritain lagi biar ada ingat. Dengan Oh, iya, siapa gitu Bang? Jadi saya dengan ya inisial RA lah ya, memang apa namanya diva lah bisa dibilang. Jadi kronologinya ya itu saya pun nggak kenal, tiba-tiba diajak ke sebuah konser gitu. Dan saya diajak di diskusi rundingan untuk investasi lah, pembelian samping gitu, ntar dengan apa nominal 1 minggu itu cair sekian, dan ada beberapa tawar investasi ya, misalnya dari dalam waktu dan jumlah yang berbeda cairnya sekian gitu. Ada juga, jadi saya sebenarnya nggak tertarik saya itu, jadi saya udah menghindar. Tapi itu tadi ya mungkin beliau ini si teteh ini meyakinkan saya gitu dengan bahwa orang lain pun mau gitu. Ya kan teman saya juga gitu loh. Tapi kan kata tetehnya dia mau, oh ya wes kita ya udahlah, saya karena manajernya saya akhirnya ikut gitu loh. Tapi ketika mau mulai saya kan cuma ada aja sekian gitu, diminta nominal sekian, saya cuma ada sekian gitu loh. Malah saya disuruh tarik sisanya gitu loh. Yang tadinya teman saya dibilang ikut nggak jadi, saya minta balik kan kok nggak dipersulit banget, jadi disangkal terus gitu loh. Sampai ya itu tadi saya Namanya butuh berapa investasi dananya itu? 200. 200. Diminta uangnya 200. 200. Terus dari apa? Cuman ada 75. Jadi udah diserahin ya? Udah diserahin. Tapi kan ya semuanya itu berjalan nggak sesuai fakta gitu, sampai ya akhirnya dibayar kemarin cuma 75. Dibayar? Cuma 75. Jadi nggak ada untungnya gitu loh. Jadi kan ya ini emang ngeledek buat saya. Jadi gitu loh. Teteh udah ajak kita, oh gini, tapi ya ini bohong, bukan pembelian barang, ini mau beli pembelian. Sebenarnya ini investasikannya ditujukan ke berlian kah atau emas kah atau apa? Kayak gitu sih, memang lebih ke perhiasan lah. Sebelumnya sama RA ini udah kenal atau gimana? Nggak kenal, yang kenal dekat itu dulu mantan manajer aja. Jadi manajer dia tuh manajer saya sekarang. Diundang gitu, memang diundang. Setelah dia bilang kenapa teteh ajak mampir, katanya dia setelah sholat duha ingatnya manajer saya ini si TM ini, sampai TM ini berantem sama saya sampai sekarang gitu. Maksudnya kamu ajak saya ke dalam masalah ini. Bang, yang namanya investasi kan harus ditujukan bentuk fisik dan barangnya. Kemarin itu apa dilihatkan? Nggak ada barang ataupun bukti penjualan yang ditunjukin ke saya. Jadi dia hanya cerita gitu bisnisnya dia gitu loh ya. Bisnisnya apa sih? Jual beli perhiasan. Itu perhiasan, jadi itu dari bentuk investasinya ini ya. Mulai investasi pembeliannya, jadi dalam kurun waktu 1 minggu itu 200 juta jadi 225 juta seminggu. Kita orang dagang 10% lumayan ini, maksudnya kan 25 juta. Itu tadi, cuma saya nggak ada ya, jujur masuk nggak ada. Cuman ya akhirnya
ditanya ini ada yang ikut nih, mau nggak patungan lah kasar ya kan, saya ada segini cuma 75 gitu, mau nggak? Ya bisa, dapatnya 10 juta gitu. Ternyata kemarin 75 kita Berarti tidak ada No. untung 10 juta pun tidak ada ya Bang ya? enggak. Ini maksudnya itu tadi, ini keresahan menurut saya Mas gitu dari cara ya itu tadi. Ini yang pertama yang 200 juta, ada lagi yang dia bilang dalam waktu sekitar 2-3 minggu dengan nilai 600. Dan saya secara margin ini untung lebih gede sekitar 20%, jadinya 750 juta. Bang Jai, tapi ini tidak ada langkah hukum apapun nanti. Atau seperti apa? Sebagai kuasa hukum dari Ya, Bang Martin sendiri. sudah saya jelaskan sejak awal ya, bahwa preskon ini terkait klarifikasi dan menjelaskan terkait pengalaman yang yang dialami klien kami. Dan saya katakan sekali lagi terkait pembayaran sudah, artinya proses hukum itu ya tidak Jadi ada. tidak ada proses Iya. hukum sama sekali. Betul. Oke Bang Marvin, kira-kira langkah Bang Marvin sendiri maunya apa sih sebenarnya? Karena Gini loh, jadi kan sebenarnya di KLKI saya udah berantem gitu loh, maksudnya sama orang yang ajak saya, manajer saya dan produser saya gitu. Saya sebenarnya nggak ada tuntutan terlalu lebih gitu loh. Selain mengeluarkan udak-udak semua yang orang datang ke saya ya, yang sampai itu tadi saya pengen jawab kenapa ada langkah hukum apa enggak. Itu tadi ada yang udah lapor ke Mabes tuh belum ditindak. Memang bukan saya doang gitu loh. Jadi maaf kata saya nggak mau sebenarnya ini terjadi, tapi itu dia udah cerita ke saya, dan yang itu tadi seolah-olah dia pengen ikut tapi dia nggak mau, dia mesti juga. Itu tadi dia udah lapor ke Mabes, tapi belum ditindak gitu loh. berapa banyak sih Bang yang Miliaran. Yang banyak ya ceritanya. Berapa orang yang Di bawah 10, 6. Masih sampai sekarang tuh ada yang mau nanya juga. Tadi juga sampai ada yang minta link saya pengen ikut gitu. Bang, berarti ketika ini sudah dibayarkan gitu kan, dan tidak akan ada langkah hukum apapun, Ya. tapi ketika nanti pihak sana ingin menyeret abang ke langkah hukum seperti somasi atau melaporkan, itu gimana tanggapannya? Nah tadi saya juga kaget kok saya langsung diserang pengacara hukumnya gitu, katanya ini harus dikasih pelajaran. Jadi terkait langkah hukum yang dilakukan ya siapapun itu hak mereka, ya enggak? Jadi tidak jadi soal ya dalam konteks ini klien kami menjelaskan pengalamannya ya dengan harapan tidak terjadi lagi terhadap orang lain. Iya. Ya, Betul jadi sih, langkah betul. hukum apapun ya seperti itu ya kalau memang diperlukan. Ya yang jelas persoalan ini bukan dalam rangka menyudutkan satu sama lain, tapi bagaimanapun hargai hak masing-masing berdasarkan fakta yang dimiliki. Seperti itu, Mas. Berarti berdasarkan fakta yang dimiliki termasuk sudah pelunasan uang tersebut, berarti sudah tidak ada apapun dong ya? Ya sebenarnya ya dari cara dia. Enggak, sebentar. Saya katakan ya, persoalan bukan pelunasan. Sejak pembukaan preskon ini sudah saya garis bawahi, jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya enggak? Seperti itu, jelas dong tagline-nya ya, bahwa preskon ini klien kami ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan berdasarkan pengalamannya dia. Jadi tidak lagi muter-muter terkait pembayaran itu. Saya tahu arahnya, sebenarnya dia sendiri udah tahu ini. Karena kadang dijawab sendiri, janganlah ya. Jadi yang relevan aja seperti itu, jangan dipancing-pancing lagi ya. Enggak, Gitu. jangan dipancing Bang. Ini kita berbicara bahwa ini terkesan seperti menyudutkan pihak lain gitu loh. Kita bicara itu gitu kan, Ya. dengan adanya preskon ini gitu. Pandangan itu kan kita hargai. Itu bagian dari persepsi. Silakan kalau yang mempersepsikan itu ya. Tapi apapun itu ya, saya aja kuasa hukumnya tidak bisa gitu mencegah. Jangan lebih tidak. Saya berikan pandangan hukum apa? Ya enggak, terkait apa yang beliau mau itu hak beliau. Menyampaikan sesuatu di depan publik itu hak. Terlepas melanggar dan tidaknya, ya silakan aja. Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan, monggo, ya kan? Seperti itu, Pak. Banyak apa merasa dirugikan ya dengan ibaratnya perjanjian Ya nggak dibayar aja mas. 10 juta. Iya, ini maksudnya udah pembohongan ya. Saya kalau mau tuntut lagi gitu loh, maksudnya ini apa, investasi apa gitu. Dari awalnya kamu udah bohong. Udah apa ya, maksudnya gini loh, itu kan menyangkut itu nama baik gitu.
loh. Saya kalau seandainya ya tadi semalam tuh udah dibilang sama bos hukum saya kalau seandainya nggak ada pembayaran besok langsung ini. Memang semalam malam banget gitu. Saya juga nggak tahu dibayar gitu. Saya baru tahu pagi. Ya akhirnya kemana udah istilah kata udah kecewa gitu dan ya pembayaran pun nggak sesuai. Itu dia yang saya mau knock gitu. Pembayaran nggak sesuai. Sebelumnya ada perjanjian tertulis ya, Bang? Ada perjanjian. Untungnya segini. Ada 10 juta dan itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dan bentuk yang dengan tanggalnya berbeda-beda. Jadi itu yang memang saya mau ceritakan gitu. Jadi ini bukan masalah menyudutkan itu tadi kalau ada yang merasa terganggu ataupun tercemar ya saya gimana lagi saya mewakili juga gitu, mewakili yang lain. Kenapa tidak menggugat manifestasi? Dan proses itu. Gugatan non prestasi itu akan kita lakukan. Kalau pembayaran belum dilakukan, Ya. pembayaran sudah. Ya. Semalam Seperti itu. pas semalam dan nggak sesuai. Jadi gugatan non prestasi itu tidak diperlukan lagi. Kalau yang belum dibayarkan ya mungkin di sana itu ada. Ya. Sebenarnya sejak dari awal pun kami mengedepankan terkait persoalan keperdataan. Ya. Tidak ada melaporkan ke pihak polisi, nggak ada. Ya. Seperti itu. Itu yang kita arahkan. Bang, pembayarannya kan tadi sudah pagi-pagi atau tadi? Semalam. Semalam. Heeh. Itu kejadian transaksi awalnya itu kapan? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus dan jadi kemarin sudah lunas semuanya terus yang Nggak sesuai. Wah. Iya, maksudnya yang dikatakan tuh mungkin apa? Karena kesepakatannya tuh nggak tercapai. Iya nggak tercapai. Jadi cuman apa ya dia seolah minjem uang aja gitu. Iya buat saya seperti itu. Itu dikatakan atau gimana, Bang? Jadi, nggak dikatakan ya kok nggak dibalikinnya nggak sesuai cek gitu. Ceknya pun udah bermasalah, maaf ya. Itu cek udah orang mau suruh dia harus cairin ke nomor yang tertera gitu kan karena udah 2 kali gitu. Dan itu nggak dicairkan kan maksudnya ya itu tadi dia malah transfer ke saya gitu. Harus Mungkin dari pihak sananya itu ada penjelasan nggak sih kenapa pada akhirnya keuntungannya itu nggak dapat gitu? nggak makanya saya bilang ini loh dia bukannya malah punya etikat baik. Yang saya harapkan dia ya sama itu tadi dia lakukan permintaan maaf terbuka karena itu tadi udah merusak semuanya gitu loh hubungan saya sama manajer gara-gara hal seperti ini gitu. Bang, Yang cek diinginkan kosong hanya itu, permintaan maaf dari Iya secara terbuka Bang, cek kosong itu nominalnya berapa sih? 85 85 juta. Itu 2 cek kosong itu nominalnya sama. Ya ditransfer ke dia 75 memang. Saya baru tahu pagi tadi. Cek kosongnya satu. Cuma proses pencairannya itu dia 2 kali. Iya udah 2 kali. Ada 2 kali beda. tolakan. Tolakan. Nominalnya 85. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang terhadap era sendiri ya Bang Sang Ivan. Ya itu tadi ya minimal dia harus perbaikin hubungan saya dengan manajer saya dan produser saya karena saya nyalahin dia dong saya diajak seperti ini gitu dan itu dia harus minta maaf secara terbuka atas sikap dia itu yang saya pengen biar Mengakui mungkin ya, Bang ya? ya mengakui dia salah dia nggak ngakuin dia malah ngancam saya pencemaran nama baik kok itu yang maksudnya ya saya ini mewakili orang juga kalau maaf gini kita nggak mau panjang cuman itu tadi dia harus minta maaf secara terbuka lah. Oke, nah Jadi Kalau pada akhirnya tidak ada permintaan maaf itu mungkin dari pihak abang ada apa lagi yang mau diinginkan? Ya paling kecewaan ya udahlah kalau memang nggak ada untungnya cuman segitu doang saya anggap dia pinjam uang ya udahlah kita maaf. oke, nice. Thank you Bang. Oke, terima kasih Bang. Bungkus. Pasti Langsung tayang. Oke. Eh. Banyak monkey.